Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ramadhani dengan NPM akhir 026. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik kelas I. Presentasi saya dengan judul Analisis Keterlibatan Warga Kampung Susun Akuarium Jakarta dalam kerangka co-production pada transformasi hunian publik. Pada slide selanjutnya adalah yang pertama latar belakang. Nah, Kampung Akuarium sendiri ini mulai berkembang menjadi kawasan pemukiman sejak akhir tahun 1970-an setelah terjadinya peristiwa perpindahan Lembaga Oceanologi Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LONLIPI ke kawasan Ancol. Nah, dari peristiwa perpindahan tersebut, lahan yang semula terbengkalai mulai didatangi masyarakat untuk dijadikan pemukiman melalui mekanisme informal, sehingga banyak warga yang memiliki tanah dan juga rumah hunian di daerah tersebut berstatus ilegal. Nah, seiring dengan perkembangannya waktu, kawasan ini mulai menjadi pemukiman padat penduduk dan menjadi ruang sosial serta sumber penghidupan warga. Sampai pada tanggal 11 April 2016, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya melakukan penggusuran sebagai bagian dari program penataan kawasan pesisir dan revitalisasi wisata bahari. Nah, penggusuran ini dinilai oleh warga setempat kurang melibatkan mereka karena mereka merasa kehilangan tempat tinggal, kemudian aktivitas sosial, dan juga mata pencahariannya. Kemudian setelah terjadinya penggusuran, beberapa warga ada yang memilih untuk berpindah tempat, namun sebagian juga ada yang memilih untuk bertahan di lokasi penggusuran dengan mendirikan tenda dan juga hunian darurat. Kemudian, pada tahun 2017, warga memperoleh dukungan dari UPC atau Urban Poor Consortium, Jaringan Rakyat Miskin Kota atau JRMK, Rujak Center for Urban Studies atau RCUS, dan juga Lembaga Bantuan Hukum atau LBH di Jakarta untuk memperjuangkan hak atas hunian. Jadi lembaga-lembaga tadi adalah lembaga non-pemerintahan ya. Kemudian di tahun 2017 juga, setelah pergantian pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Anies Baswedan, terjadi perubahan kebijakan dengan pendekatan penataan kampung berbasis partisipasi melalui Community Action Plan. Nah, melalui pendekatan ini, warga dilibatkan dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan kampung susun akuarium. Sehingga kondisi tersebut menunjukkan praktik co-production yang memungkinkan kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat dalam menyediakan hunian publik. Selanjutnya, masuk ke bab tinjauan literatur. Loeffler and Beaufort menjelaskan bahwa co-production merupakan pendekatan yang memungkinkan terjadinya hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai tahapan pelayanan publik, sehingga terjadi proses kolaborasi antara aktor profesional dan non-profesional yang akan menghasilkan inovasi dalam pelayanan publik. Nah, dalam co-production sendiri, masyarakat ini tidak lagi diposisikan sebagai penerima layanan yang pasif, melainkan sebagai mitra pemerintah untuk menciptakan nilai publik. Nah, selain itu, co-production juga memiliki hubungan erat dengan inovasi pelayanan publik, di mana keterlibatan masyarakat ini memungkinkan munculnya berbagai ide, gagasan, dan solusi baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Jadi, co-production itu tidak hanya digunakan sebagai mekanisme partisipasi masyarakat, tetapi juga strategi untuk menciptakan inovasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Nah, karena analisis saya membahas terkait keterlibatan warga dalam transformasi hunian publik pada Kampung Susun Akuarium Jakarta, maka saya menggunakan kerangka kerja keterlibatan warga negara dalam proses co-production yang bersumber dari jurnalnya Pak Bagus. Dalam kerangka kerja ini, keterlibatan warga itu terlihat dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah co-design, di mana masyarakat terlibat dalam perencanaan layanan melalui pemberian ide, usulan, dan masukan terkait kebutuhan layanan. Nah, dalam co-design sendiri ini terdapat 2 indikator kunci
keberhasilannya. Yang pertama adalah sharing ideas in decision making of a service plan, atau warga bertukar ide dan juga gagasan untuk merancang layanan. Kemudian yang kedua adalah citizen provide feedback from actor professional in design of service, di mana warga ini memberikan masukan kepada aktor profesional dalam proses rancangan layanan. Yang kedua adalah tahapan co-delivery, yakni masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan atau penyampaian layanan bersama pemerintah. Tahapan co-delivery ini juga memiliki dua indikator kunci. Yang pertama adalah citizen provide data related to service, di mana masyarakat ini memberikan data dan informasi kepada aktor profesional dalam proses penyampaian layanan. Kemudian yang kedua adalah citizen provide feedback and initiate crowdsourcing, di mana masyarakat ini memberikan masukan dan juga menginisiasikan tindakan-tindakan kolektif dalam proses penyampaian layanan. Dan yang terakhir adalah co-evaluation, di mana masyarakat memberikan umpan balik, kritik, dan juga penilaian untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, dari tiga tahapan tersebut akan diperoleh hasil atau output dengan karakteristik berupa partisipasi yang inklusif, kemudian kualitas layanan yang responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang antisipatif, dan yang terakhir adalah berbasis community atau komunitas. Selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Tahapan yang pertama adalah co-design, di mana terdapat dua indikator kunci utama. Yang pertama adalah indikator sharing ideas in decision making of service plan. Nah, ini itu dapat dilihat dalam keterlibatan warga sejak awal perencanaan pembangunan kembali pasca penggusuran di tahun 2016. Nah, pada tahun 2019, bersama RCUS dan Pemprov DKI Jakarta, masyarakat itu diajak untuk bertukar ide dan juga gagasan dalam merevitalisasi hunian ini. Nah, proses perencanaan ini dilakukan melalui berbagai forum diskusi dengan prinsip persetujuan bebas didahulukan dan diinformasikan sehingga warga memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan preferensinya. Kemudian, untuk meningkatkan kapasitas, masyarakat juga mengikuti kunjungan pembelajaran ke berbagai rumah susun di DKI Jakarta agar warga memiliki gambaran mengenai alternatif desain hunian vertikal. Sehingga dalam proses ini, aspirasi terkait keberlanjutan mata pencaharian, jaringan sosial, dan identitas kawasan menjadi pertimbangan dalam perencanaan. Indikator yang kedua adalah citizen provide feedback from actor professional in design of service. Nah, dalam hal ini, warga itu memberikan umpan balik terhadap desain yang disusun bersama RCUS. Hasilnya adalah warga menetapkan desain koridor selebar 4 meter merupakan untuk mendukung interaksi sosial. Dan juga warga menetapkan desain kampung vertikal agar mempertahankan budaya dan juga pola kehidupan sosial masyarakat. Nah, kebutuhan ruang komunal dan ruang usaha warga ini juga turut diakomodasi dalam desain akhir. Selanjutnya adalah tahapan co-delivery, di mana pada tahapan ini juga terdapat dua indikator kunci utama. Yang pertama adalah citizen provide data related to service, atau warga memberikan data dan juga informasi dalam proses penyampaian layanan. Nah, indikator ini dapat terlihat melalui keterlibatan warga dalam berbagai diskusi partisipatif untuk mengidentifikasi kebutuhan hunian dan kondisi sosial masyarakat. Nah, di sini peran organisasi pendamping adalah membantu untuk memfasilitasi pengumpulan informasi selama proses pembangunan kembali. Namun, setelah saya analisis lebih lanjut, ternyata keterlibatan masyarakat dalam penyediaan data ini masih lebih banyak ditemukan pada tahap perencanaan atau co-design, sehingga belum terdapat mekanisme formal yang menunjukkan keterlibatan berkelanjutan masyarakat dalam penyediaan data layanan. Indikator kedua adalah citizen provide feedback and initiate crowdsourcing, di mana masyarakat memberikan masukan dan juga inisiasi tindakan
kolektif. Nah, indikator ini dapat dilihat dalam pembentukan koperasi jasa serba usaha akuarium bangkit mandiri oleh warga sebagai pengelola kawasan. Koperasi ini berperan dalam pengelolaan lingkungan hunian dan pemberdayaan sosial masyarakat. Kemudian masyarakat dalam koperasi ini juga terlibat dalam penyusunan aturan bersama, pemeliharaan lingkungan, dan penyelesaian masalah hunian. Dan juga masukan serta evaluasi warga dalam yang disampaikan dalam koperasi tersebut akan menjadi dasar penyesuaian pengelolaan kampung susun akuarium. Selanjutnya adalah tahapan yang terakhir, yaitu co-evaluation. Nah, pada tahapan ini kurang berjalan optimal karena berdasarkan hasil analisis saya, belum ditemukan mekanisme evaluasi formal yang mempertemukan masyarakat dan pemerintah secara rutin untuk menilai penyelenggaraan layanan Kampung Susun Akuarium Jakarta. Meskipun demikian, proses evaluasi tetap dilakukan secara internal melalui Koperasi Jasa Serba Usaha Akuarium Bangkit Mandiri. Nah, melalui koperasi ini, warga itu dapat menyampaikan masalah yang dihadapi selama bermukim dan juga mendiskusikan solusi atau alternatif yang diperlukan. Selain itu, dalam koperasi tersebut juga memfasilitasi penyusunan aturan bersama terkait pemanfaatan ruang bersama, mendiskusikan kebersihan lingkungan, dan juga tata tertib hunian, yang menunjukkan proses evaluasi informal terhadap praktik pengelolaan yang telah berjalan. Nah, dari hasil analisis tersebut dapat saya simpulkan bahwa pada tahap co-evaluation ini sudah berjalan, namun belum secara optimal, karena belum ada mekanisme evaluasi formal antara pemerintah dan warga yang dilakukan secara terlembaga, seperti itu. Selanjutnya adalah output yang dihasilkan dari keterlibatan warga dalam proses co-production. Nah, output ini terdiri dari 4 karakteristik. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat yang inklusif, di mana dalam karakteristik ini dapat dilihat dalam keterlibatan warga sejak tahap perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan hunian, sehingga warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mitra pemerintah. Yang kedua adalah hunian lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Karakteristik ini dapat terlihat dari keputusan warga untuk membuat koridor seluas 4 meter sebagai wadah interaksi sosial, kemudian juga penetapan desain kampung vertikal yang dipilih oleh warga setempat, dan juga akomodasi dari pemerintah untuk mendukung ekonomi, sehingga hasilnya hunian ini itu lebih sesuai dengan kebutuhan warga. Yang ketiga adalah tata kelola pemerintahan yang antisipatif, di mana perencanaan hunian mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang masyarakat, meskipun evaluasi dan adaptasi kebijakan belum dilakukan secara optimal. Dan yang terakhir adalah penguatan komunitas. Hal ini dapat dilihat dalam konsep Kampung Susun Akuarium Jakarta yang menerapkan konsep return as kampung, yang berhasil mempertahankan identitas sosial dan juga memperkuat kapasitas kolektif masyarakat. Di mana dalam hal ini, masyarakat itu tetap memiliki jaringan sosial atau aktivitas sosial dan juga mata pencaharian seperti sebelum terjadi penggusuran. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan Kampung Susun Akuarium menunjukkan adanya praktik co-production dalam penyediaan layanan perumahan publik melalui tahapan co-design, co-delivery, dan co-evaluation. Praktik co-production paling kuat terlihat pada tahap co-design dan co-delivery, sedangkan co-evaluation masih belum optimal karena belum adanya mekanisme evaluasi formal yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat menghasilkan hunian yang lebih responsif terhadap kebutuhan penghuni, serta memperkuat partisipasi dan kohesi sosial komunitas. Namun, aspek evaluasi dan anticipatory governance masih perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan layanan perumahan publik. Saya juga ada tambahan sedikit informasi bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 2020,
itu dilakukan peletakan batu pertama pembangunan kampung susun akuarium. Kemudian pada tanggal 31 Maret tahun 2021, izin mendirikan bangunan atau IMB Kampung Susun Akuarium Jakarta telah terbit. Dan pada tanggal 17 Agustus 2021, Kampung Susun Akuarium ini akhirnya diresmikan. Nah, pada saat peresmian ini sudah terdapat 2 dari 5 blok hunian yang sudah siap huni dengan jumlah total 107 unit dari target 241 unit. Selanjutnya adalah saran. Di sini saya memberikan 2 saran dari hasil analisis yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah penguatan mekanisme koevaluation, di mana pada tahap koevaluation sebelumnya itu belum terjadi mekanisme formal. Nah, untuk itu saya memberikan saran ini melalui 2 tindakan. Yang pertama, menyelenggarakan forum evaluasi rutin setiap 6 bulan sekali yang melibatkan warga, pemerintah daerah, dan pengelola kampung susun. Kemudian, pemerintah dapat menyediakan kanal pengaduan dan survei kepuasan penghuni untuk mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Dan yang kedua adalah replikasi model co-production dalam kebijakan perumahan publik. Karena dari hasil analisis saya menyimpulkan bahwa revitalisasi hunian publik di Kampung Susun Akuarium Jakarta ini berjalan dengan sukses, maka bisa diterapkan pada revitalisasi hunian publik di daerah-daerah lain. Dengan tindakan yang pertama menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan perumahan berbasis co-production yang menekankan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Kemudian meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pengelolaan komunitas dan tata kelola partisipatif untuk mendukung keberlanjutan program. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Di sini saya menggunakan 6 jurnal dengan rincian 5 jurnal terkait dengan pembahasan Kampung Susun Akuarium Jakarta dan 1 jurnal sebagai tinjauan literatur teori. Kemudian saya juga menggunakan 1 artikel dari website anisbaswedan.com. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tidak jelasnya artikulasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.